Di video kali ini, kita akan melihat bagaimana roket Falcon 9 yang dapat digunakan kembali ini bekerja. Kita akan membahas semua komponen dan prosedurnya, serta mengeksplorasi perjalanan Falcon 9 ke luar angkasa. Jadi, ayo kita mulai. Falcon 9 adalah roket kelas orbital pertama di dunia yang dapat digunakan kembali, dan dirancang serta diproduksi oleh SpaceX. SpaceX sendiri adalah perusahaan aerospace asal Amerika yang didirikan oleh Elon Musk pada tahun 2002. Tujuannya? Mengurangi biaya transportasi ke luar angkasa. Falcon 9 adalah roket dua tahap dengan kemampuan angkut menengah, dan reusabilitasnya memungkinkan SpaceX untuk menggunakan kembali bagian-bagian termahal dari roket, yang pada akhirnya mengurangi biaya peluncuran. Tahap pertama dan kedua dari roket ini digerakkan oleh mesin Merlin buatan SpaceX. Mesin Merlin ini menggunakan bahan bakar cair dan oksidator cair, di mana kedua komponen tersebut dibakar bersamaan untuk menghasilkan daya dorong. Mari kita lihat lebih dalam bagaimana tahap pertama bekerja. Di tahap ini, 9 mesin Merlin bekerja bersama, masing-masing menghasilkan daya dorong sekitar 845 kN di permukaan bumi dan 981 kN di ruang vakum. Bagian yang paling penting dari roket ini adalah payload section, yang berisi kapsul Dragon. Dragon adalah pesawat luar angkasa reusable, dapat digunakan kembali, dan merupakan satu-satunya pesawat saat ini yang mampu mengembalikan muatan dalam jumlah besar ke bumi. Pesawat ini juga menjadi yang pertama yang membawa manusia ke stasiun luar angkasa secara komersial. Kapsul Dragon sendiri memiliki dua varian, yaitu Crew Dragon dan Cargo Dragon, masing-masing untuk membawa kru manusia dan barang kargo. Sekarang, mari kita bahas bagaimana Falcon 9 bekerja pada hari peluncuran. Pada tahap pertama, roket memiliki dua tangki besar yang berisi bahan bakar cair dan oksidator cair. Kedua komponen ini dipompa ke mesin Merlin, dan kemudian 9 mesin tersebut dinyalakan. Seluruh mesin ini menghasilkan total daya dorong 7.607 kN, yang membuat roket melesat ke angkasa. Sekitar 1 menit 10 detik setelah peluncuran, Falcon 9 sudah mencapai kecepatan supersonik. Setelah 158 detik, mesin di tahap pertama akan dimatikan, yang dikenal sebagai main engine cutoff. Pada saat ini, roket memisahkan tahap pertamanya dan melanjutkan penerbangannya dengan tahap kedua. Bagaimana Falcon 9 bisa kembali ke bumi dan mendarat dengan sempurna? Nah, inilah bagian yang sangat menarik. Tahap pertama Falcon 9 diprogram untuk kembali ke bumi secara otomatis dan melakukan serangkaian manuver terkendali. Ada 3 jenis kontrol yang digunakan untuk memastikan pendaratan vertikal yang presisi: cold gas thrusters, grid fins, dan mesin yang dinyalakan ulang. Falcon 9 dilengkapi dengan 8 cold gas thrusters berbasis nitrogen, yang terpasang di bagian atas tahap pertama. Setiap sisi roket memiliki satu POD dengan 4 thrusters yang berfungsi untuk mengendalikan orientasi roket saat kembali. Selain itu, Falcon 9 juga menggunakan grid fins yang sangat berperan dalam akurasi pendaratan hingga 10 meter. Grid fins ini mengatur arah roket saat kembali memasuki atmosfer. Sekarang mari kita bahas sistem panduan Falcon 9. Roket ini dilengkapi dengan Inertial Navigation System, INS, dan Global Positioning System, GPS. INS ini menggunakan berbagai sensor untuk mengukur posisi, orientasi, dan kecepatan roket. Sementara itu, GPS digunakan untuk menentukan lokasi geografis roket secara akurat. Semua data ini dikirimkan ke komputer onboard, yang kemudian membandingkan informasi tersebut dengan jalur penerbangan yang sudah diprogram sebelumnya, memastikan roket mendarat di lokasi yang ditentukan. Untuk melakukan pendaratan vertikal, Falcon 9 dilengkapi dengan 4 kaki pendarat yang ringan namun kuat. Setiap kaki terbuat dari serat karbon dan aluminium, dengan peredam benturan yang dirancang untuk menahan pendaratan keras. Setelah menyelesaikan misinya di luar angkasa, Mission Control di Houston akan mengirim perintah untuk melepaskan kapsul Dragon dari stasiun luar angkasa. Kru di stasiun akan mengeluarkan perintah untuk memisahkan Dragon dari stasiun menggunakan Crew Command Panel. Kapsul Dragon kemudian kembali ke bumi, membawa berbagai muatan penting. Begitulah cara Falcon 9 dan Dragon bekerja sama dalam misi luar angkasa mereka. Jadi itulah penjelasan lengkap tentang cara kerja roket Falcon 9 dan bagaimana SpaceX merintis era baru transportasi luar angkasa yang lebih terjangkau dan efisien. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk video menarik lainnya.